Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Satu perintah dari Allah. Ya, ini satu perintah tapi yang diawali dengan kabar dulu. Ya, Allah memerintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, diperintah puasa. Tapi Allah tidak puasa. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya min sholati ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis sholati min ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, kalau sudah dipanggil hari Jumat segeralah memenuhi perintah, memenuhi panggilan, tinggalkan jual beli aktivitas. Itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Kita diperintah Jumatan, Allah tidak. Dan semua perintah yang untuk orang yang beriman itu selalu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Setelah itu biasanya ada perintahnya yang hanya dilakukan atau diwajibkan kepada yang diperintah saja. Tapi Allah tidak ngelakoni kecuali satu ini. Sebelum perintah, kabar dulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kabar dulu. Di satu ayat ini, bukan ayat yang berbeda, di satu ayat. Sesungguhnya Allah dan semua malaikatnya itu senantiasa yusholluna fi'il mudhari' di sini, ya. Tapi jatuhnya dulu, sekarang dan akan datang. Past, present, future, tense. Ya, dari dulu, sekarang dan besok selamanya Allah akan bersolawat, dan para malaikatnya yang tidak tahu siapa berapa jumlahnya dan berapa kekuatannya malaikat itu untuk bersolawat. Jadi dikabari dulu. Saya, kata Allah, malaikat saya itu terus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan ucapkan salam. Jadi perintahnya setelah kabar bahwa Allah juga ngelakoni. Tapi yang sering saya sampaikan bahwa di sini bukan ngelakoni seperti kita mengucapkan Allahumma sholli atau tidak. Sholawatnya Allah itu mengangkat derajat Nabi. Karena kata-kata as-sholah itu artinya doa. Ya, bukan kalau untuk jadi fikih ya sholat fardu, sholat macam-macam. Tapi arti sholat yang utuh aslinya itu adalah artinya doa. Ya. Kemudian sholawat ini dari malaikat adalah mendoakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita umatnya Nabi itu mengucap sholawat dengan minta ke Allah. Allahumma ya Allah, berikan sholawat dan salam kepada Nabi. Tapi kita minta dulu kan, kami masih minta ke Allah, tidak langsung memberi. Walaupun boleh. Tapi katanya Imam Hasan Basri itu kemelinti. Sholaitu ala Nabi Muhammad, itu boleh. Saya bersolawat kepada Rasul, boleh. Tapi Rasulullah tidak mengajarkan begitu. Rasul mengajarkan Allahumma sholli. Nah, minta ke Allah dulu kalau mau sholawat kepada Rasul. Jadi kalau mau sholawat kepada Rasul, minta ke Allah dulu. Allahumma ya Allah, berikan sholawat kepada Nabi. Jadi bukan kita yang ngirim. Aku mbek Rasulullah wis cowok pol. Kayak koncone. Aku sholawat gak mandek, Pak. Loh, mau sholawat kita masih minta ke Allah kok. Tidak pantas. Orang bersholawat kepada Nabi diberangkatkan sendiri itu tidak pantas. Ya, tapi tetap diterima. Tetap diterima. Walaupun pasti yang khusyuk itu lebih baik daripada yang tidak khusyuk. Jadi khusyuk tidak khusyuk tetap diterima. Kalau istighfar subhanallah bihamdi tidak mesti diterima oleh Allah. Tapi sholawat pasti diterima. Tapi kalau khusyuk lebih baik. Dan dianjurkan untuk pernah bersolawat kepada Nabi. Kan solawat itu dengan maulid kan beda ya. Walaupun orang kadang-kadang mengatakan nang tidak solawatan, ya tidak apa-apa. Padahal mestinya solawat itu bukan maulid. Ya, solawat yang dimaksudkan di sini adalah saya membaca solawat kepada Rasul. Seperti ketika mau salam saya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu maksudnya solawat di situ. Bukan maulidnya ya. Maulid itu kan membaca sejarah. Ya. Tapi yang di sini ini apa? Membaca solawat. Pernahkan
bersolawat itu kepada Nabi hanya untuk Rasul, walaupun sekali, tapi fokus buat Rasul. Kan kadang-kadang kayak gini, solawat ini kalau dibaca utang bisa lunas. Wah, isi kita bocoy. Tapi apa tujuan utamanya? Utang. Dan itu boleh, tidak ada masalah. Solawat ini kalau dibaca jodoh cepat datang misalnya, karena innamal a'malu binniyat, amal tergantung niatnya, boleh. Orang kalau berdoa itu disuruh solawat dulu sama Allah, Nabi Muhammad. Boleh, gitu. Tapi coba solawat kepada Rasul walaupun sekali ya, walaupun sekali, sehari. Solawat kepada Nabi, ya hanya karena saya mau bersolawat kepada Nabi. Gak kepingin utang lunas, gak kepingin sehat, tidak kepingin cepat menikah, gak ingin untuk punya rumah, gak lain. Hanya aku ya harus kepingin solawat kepada Nabi, saya gak minta yang lain. Itu harus dilakukan. Malah saya sepi, saya sepisah. Kenapa? Itu solawat sing temenan itu. Karena kalau ada embel-embelnya ditakutkan kalau lancar gak solawat gitu. Solawat mempermudah melunasi utang. Utang ente, iso gak solawat. Kenapa sama tak solawat lagi? Takut punya utang lagi sih. Itu alasan. Alasannya ya. Disebutkan keutamaan solawat kepada Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya malaikat Jibril datang kepada saya, kata Rasul, ya Rasulullah, iya, amma tardo, apa kamu tidak rela kalau umatmu itu jika mereka solawat kepada saya satu kali saja, solawat kepadamu satu kali saja, mereka akan mendapatkan 10 solawat dari Allah, ya. Dan mendapatkan salam 10 kali juga. Rasulullah SAW mengatakan juga, man shalla alayya shallat alaihi malaikatu ma shalla alayya falyuqil 'abdun min dzalik aw liyakthur. Maksudnya ini malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril datang kepada saya mengatakan, apa kamu rela ya wahai Nabi Muhammad kalau ada satu umatmu sholawat kepadamu saya balas 10 dia. Malaikat Jibril itu kalau jenengan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jenengan dibalas 10 sama Allah, dibalas 10 oleh Rasul, juga dibalas 10 oleh malaikat Jibril. Gitu. Wakai sing balesi, padahal cuma simpel. Dan kemudian Rasulullah mengatakan di dalam riwayat At-Tirmidzi, sesungguhnya manusia yang paling dekat kepada saya di hari kiamat, ya yang paling banyak sholawatnya kepada saya. Ada yang sholawat sehari 1000 kali, 15.000 kali, 25.000 kali ada. Bisa itu kalau dilakoni. Bisa. Kari gelem apa mboten. Walaupun saya tidak pernah. Ya. Tapi bisa. Misalnya baca sallallahu ala Muhammad 1000 itu 10 menit. Coba. Istighfar 15. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 1000 itu. Paling 15 menit. Nah, kalau 25.000 kali 15 berapa? 250 menit, 375 menit. Ya, 15.000 itu butuh 375 menit dibagi 6 berarti 6 jam lebih 25 menit. Anda butuh 6 jam 25 menit untuk sholawat 15.000 sedino. Bisa enggak? Iso asli. Nemen bisanya. Walaupun saya bilang saya tidak pernah loh. Aslinya kita itu bisa. 25.000 itu bisa. Jadi jangan kaget. Sohibur Rotib, Imam Haddad sehari 25.000 kali. Kok bisa dong? 25.000 kali itu 6 jam, cuma 6 jam. Lah kita kalau di total WhatsApp, Instagram, Facebook itu sehari bisa 6 jam. Iya. Jadi jangan bilang enggak bisa, tapi tidak mau. Termasuk saya. Ya. Dan disampaikan di dalam riwayat ya bahwa riwayat At-Tirmidzi bahwa cukup orang itu dibilang pelit, medit, dan ditakutkan tidak melihat Rasul di hari kiamat. Kalau mendengar nama Rasul disebut, tidak jawab dia. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan saya rasa ceritanya sudah umum sekali. Terutama di apa? Di hari Jumat. Rasulullah bersabda di riwayat Abu Dawud dan Nasai dan Ibn Majah.
Aktsiru minas sholati alayya yaumal jum'ah. Perbanyaklah sholawat kepada saya di hari Jumat. Rasulullah juga bersabda, siapa yang sholawat kepada saya ditulis 10 pahala, diampuni 10 dosanya. Satu kali. Apalagi yang berdoa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadila wa syarafa wa darajatal 'aliyata rafi'a wa qadrul maqam mahmud alladhi wa'atahu ya arhamar rahimin. Ditambah rabbi fil wali walidayya 5 kali. Dan doa penutupnya, maka itu akan mendapati syafaat. Halat lahu syafaati, dia berhak dapat syafaat saya setelah adzan. Ya. Ada juga yang disampaikan riwayat At-Tabrani dan ya, bahwa siapa yang membaca sholawat kepada saya ketika membaca nama saya di kitab, misalnya baca ya, kemudian misalnya Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah di usia 25. Ketika melihat nama Nabi, jenengan itu apa manfaatnya? Dimintakan ampun oleh malaikat selama tulisan saya masih di sana, selama kitabnya belum hancur. Ya, selama ini riwayat atau broni, jadi bukan main-main. Ini bukan hoax, bukan katanya orang, katanya Nabi, riwayat atau broni. Kalau ada nama saya di kitab, terus yang baca itu bersolawat kepada saya karena melihat nama saya, selama tulisannya belum rusak, kitabnya belum hancur, maka malaikat akan senantiasa mintakan ampun untuk pembacanya ila yaumil qiyamah. Rasulullah SAW juga mengatakan di dalam riwayat Ibn Hibban, Sahih dan Nasai, bahwa Rasulullah mengatakan inna fil ardi malaikatan sayyahin yuballighuni an ummati assalam. Sebenarnya di atas bumi ada malaikat yang selalu keliling sayyahin, sahin, jamaknya sayyahin, keliling. Itu yang kalau ada umatnya salam disampaikan kepada Rasul. Oh, ini Rasul sampaikan terus begitu. Lah kok bisa ya? Jangan dibayangkan. Itu bukan dunia kita. Dunia kita itu ya RT, RW, rawon, ya, akikoh oleh sate, itu sudah itu saja. Buat apa? Memikirkan sesuatu yang tidak mampu dibayangkan. Otak kita ada batasnya, ya tidak usah dipaksa luar batas. Ya Rasul sabda sahih, ya sudah. Tidak masuk akal, ini memang tidak masuk akal. Bagaimana? Isra Mi'raj Rasulullah mana masuk akal? Rasulullah dakwah 23 tahun. Umatnya sampai sekarang Islamnya tambah banyak. Yang lain 900 tahun ya tidak ada umatnya, buyar. Lah ayo, siapa? Ya hebatnya Nabi. Karena memang kemuliaan Rasul itu sampai ada kitabnya sendiri. Di antara bedanya beliau dengan Nabi yang lain, beliau dengan Rasul yang lain itu memang begitu. Ya. 11 kali ya. 11 kali dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, engkau begini sambil nangis setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan di antara para ulama ada yang mengatakan, dulu saya menulis hadis dan saya setiap menulis hadis bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi saya tidak mengucapkan salam. Ya, solawat dok, tidak mengucap salam. Maka diimpeni Rasul malamnya. Kenapa kamu tidak menyempurnakan solawat kepada saya di dalam kitabmu? Bangun dia nangis sadar. Maka setelah itu saya tidak pernah menulis kitab kecuali saya mengucap solawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu solawat. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah itu dapat solawat, dapat atau Allahumma sholli wa sallim, sudah dapat 2, solawat dan salam. Karena perintahnya sebenarnya kan 2. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu, 2 mestinya. Walaupun sholawat saja bagus, boleh, tapi kata Rasul, gak kamu sempurnakan. Aduh, isi ini diiling ngoten, Pak. Ya, itu orang-orang hebat, ya. Itu orang-orang hebat. Kalau seperti kita ngelakuin kesalahan ya tidak ada peringatan, Pak, mau anjane arek nakal. Ya. Orang anak-anak SMA yang tidak bisa 1 tambah 1 itu diingatkan dengan keras oleh gurunya. Kalau anak TK tidak bisa, ya apa-apa, bisa arek TK. Nah, orang-orang baik-baik, para wali, para solihin itu keliru sedikit malam mimpi sudah langsung. Karena Allah tidak mau mereka bukan keliru, miss saja tidak mau, merosot itu tidak mau, apalagi luput. Di antara yang terakhir disebutkan, disampaikan an Abil Hasan Asy-Syafi'i mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW di dalam mimpi, ya.
Saya mengatakan, ya Rasulullah, apa yang engkau balaskan untuk Syafi'i, Imam Syafi'i, ya? Ketika dikatakan ar-risalah sallallahu ala Muhammadin kullu man dzakara dzakir wa ghafala an dzikrihil ghafilun, bahwa dulu Sayyidina Imam Syafi'i itu pernah nulis di kitabnya ar-risalah, ditambahi wa sallallahu ala Muhammadin kullu man dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Shalawat kepada Rasul selama orang yang masih eling berzikir itu berzikir, dan sebanyak manusia yang lupa berzikir itu lupa untuk berzikir. Maksudnya ya sejumlah seluruh manusia selama-lamanya. Lah kan selama-lamanya itu maksudnya. Apa yang kau balaskan kepada Imam Syafi'i karena beliau nulis itu di kitabnya? Dijawab oleh Rabi di mimpinya, dia dibalas atas apa yang dia perlakukan pada saya dengan nulis Wassallallahu ala Muhammadin kullu man dzakara dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilin. Itu nanti Imam Syafi'i tidak akan dihisab yaumil qiyamah. Gitu ya. La yuqafu lil hisab, tidak akan diberhentikan untuk hisab. Wallahu a'lam bishawab. Ini keutamaan di antara bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, mengucap sholawat kalau bisa dianjurkan istiqomah setiap hari ada yang dibaca, dan biasakan kalau bisa usaha sholawat yang fokus full. Jadi hanya untuk Rasul, tidak niat ya Allah sholawat Nabi supaya sehat, tidak, bukan karena sehat, bukan karena utang, bukan karena jomblo, bukan karena pengen punya anak, bukan pengen punya mobil, bukan pengen punya rumah, bukan pengen haji, tidak kepingin apa-apa, cuman kirim kepada Nabi saja. Itu diusahakan. Wallahu a'lam bishawab.